Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadirin Bapak Ibu dan ikhwan serta para akhwat, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita limpahan nikmat karunia yang subhanallah, sadar atau tidak sadar, kita semua pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan selain tambahan umur, kesempatan, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan layaknya para raja, rakyatnya para sultan. Kenapa? Masya Allah. Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih." Barang siapa di antara kita semua yang bangun pagi aminan fi sirbihi, merasa aman di dalam tempat tinggalnya. Masya Allah. Semalam tidur nyenyak Pak ya? Alhamdulillah nyenyak ya. Bahkan hampir nggak sholat tahajud mungkin ya. Kelewat. Kenapa bisa tidur nyenyak? Karena aman. Alhamdulillah bisa berteduh, gak khawatir nanti ada tiba-tiba hujan. Waliyadzubillah, ya, kita masih jauh lebih beruntung daripada saudara-saudara kita di Sumatera. Waliyadzubillah ada banjir bandang, kita nggak ada terpikir ya, ada kekhawatiran apapun. Maka ini nikmat luar biasa, nikmat aman, aminan fisirbi. Dan mu'afan fi jasadi, jasad kita sehat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih kuatkan kaki kita untuk melangkah ya, ke rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Alhamdulillah, bangun tadi ke kamar mandi enggak perlu dituntun, Pak ya. Alhamdulillah. Mu'afan fi jasadi. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'indahu qutu yaumihi. Hari ini insya Allah bisa dipastikan kita ada sesuatu untuk sarapan. Bahkan mungkin kita tidak hanya sekedar nanti mau sarapan apa, tapi lebih dari itu, nanti mau sarapan di mana. Masya Allah, ini kan levelnya lebih nikmat lagi Pak ya. Sudah bukan besok mau sarapan apa ya, bukan, tapi besok mau sarapan di mana. Makanya
kata Nabi SAW, ya, orang yang punya setiap pagi merasakan ini yang semua orang cari di dunia ini, jemaah. Lalu kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya. Ini sama dengan orang yang mempunyai dunia dan seisinya. Gak ada lagi. Ya. Meskipun besok sudah disiapkan sarapannya, meskipun besok sudah nggak ada yang dikhawatirkan, tapi kalau ya, bangun masih megang pinggang, Pak, masih ya tangannya cari-cari pegangan, gak nikmat. Masya Allah. Atau mungkin misalnya bangun, ya ini dalam keadaan atau bahkan tidak merasa aman sama sekali untuk tidur, itu nikmatnya dicabut dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya sampai bingung, subhanallah. Ya. Maka apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita itu juga sebagai pengingat buat kita. Ya. Sebagai pengingat buat kita untuk kita bisa terus bersyukur dan terus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kita paling tidak bisa mengulurkan tangan, kita angkat tangan kita untuk berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat musibah dari saudara-saudara kita di Sumatera ataupun di belahan dunia yang lainnya. Habibti fillah azani Allah wa iyyakum. Tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, yang subhanallah tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi SAW sudah ajarkan kepada kita. Tugas kita hanya mencari kebaikan tersebut. Semuanya sudah ada, beliau ajarkan. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi SAW sudah peringatkan kita umatnya dari keburukan tersebut. Lengkap, sempurna agama kita, maka berbanggalah kita, berbahagialah kita. Qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, dengan hal tersebut, falyafrahu, maka bergembiralah wahai kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin harus merasa senang, harus merasa bangga dengan identitas keislamannya. Dengan identitas keislamannya. Suatu ketika ada orang Yahudi yang melintas, ya, berpapasan dengan salah seorang sahabat, kalau tidak salah Salman Al-Farisi. Ya, beliau orang Persia. Atau sahabat yang lain, kemudian bertanya dengan nada mengejek sebenarnya. Nah, orang Yahudi ini selalu dengar, wah, Islam agama sempurna, Islam agama sempurna. Kemudian katanya, Islam, nabimu itu mengajarkan segala sesuatu dengan sangat-sangat sempurna. Maka bahkan kata dia, mengajarkan urusan yang ada di kamar mandi aja dibahas ya, katanya ya. Masya Allah, dengan nada mengejek tentu saja. Nanti urusan kamar mandi saja dibahas ya. Maka dengan bangga, Masya Allah, beliau mengatakan, iya, jangankan itu, segala sesuatu itu dibahas di dalam agama kami. Bahkan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya berada di langit, ya, itu ada ilmunya, ada ilmunya di dalam Islam. Disebut dalam surat Tabarak, surat Al-Mulk. Tidakkah mereka melihat ila tayri fawqahum, bagaimana burung di atas mereka, safatin wa yaqbid. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala gambarkan burung yang terbang di langit dengan penggambaran yang sempurna,
bahkan dari sisi pemilihan katanya. Allah bilang safat, itu artinya membentangkan sayap. Allah ungkapkan dengan kata sifat safat, yang bersifat membentangkan sayap, atau istilah bahasa Arabnya dengan isim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika gambarkan burung, ya, mengatupkan sayapnya, ya, jadi di atas itu burung nggak cuman membentangkan saja, Pak, tapi kadang juga mengatupkan. Ada saat-saatnya burung mengatupkan sayapnya meskipun masih berada di langit. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan wayaqbidun, dengan kata kerja. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ternyata subhanallah, memang kata sifat atau isim di dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang ada terus-menerus. Misalnya Pak Haji ganteng, nggak mungkin hari ini ganteng, besok enggak. Selalu. Tapi kalau ada si A marah kata kerja. Artinya nggak terus-terusan dia marah. Kadang marah, hari ini lagi marah, besok ya mungkin lagi baik, kan begitu. Penggambaran yang sempurna Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang burung, kata Allah, ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang bisa membuat burung terbang, ya, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Burung punya sayap, Pak? Punya. Bisa terbang? Bisa. Ya. Tapi ternyata ayam juga punya sayap. Bisa terbang? Nggak bisa. Loncat? Iya bisa. Loncatnya jauh gitu ya, tapi nggak bisa terbang. Itu semua Allah Subhanahu wa taala bahas. Bahkan kemudian beliau lanjutkan, dan urusan kamar mandi beliau langsung bahas detail. Urusan kamar mandi kami, ya, diperintahkan untuk masuk kepada ruang buang hajat kami mendahulukan kaki kiri. Kalau masuk kaki kiri, kalau keluar kaki kanan. Balikannya masjid, jemaah. Kalau masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Dan Nabi SAW melarang kami untuk menghadap kiblat atau membelakangi. Nabi SAW melarang kami untuk, ya, membersihkan bekas kotoran, ya, di tempat keluarnya dari tubuh kami dengan tulang dan kotoran binatang. Nabi SAW melarang kami membersihkan dengan batu kurang dari 3 buah. Kurang dari 3 buah. Harus dibersihkan, meskipun harus dengan batu atau benda keras yang lainnya, dan itu pun tidak boleh kurang dari 3 buah batu. Disebutkan, Masya Allah, semuanya lengkap dengan begitu bangganya. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan apa? Islam. Dengan Islam artinya dengan ajaran Islam. Dengan Islam artinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kata Umar, beliau melanjutkan, famahma btaghaina al-izzata bighairil Islam adzallana Allah. Maka kapanpun kalau seandainya kita mencari kemuliaan, mencari eksistensi, mencari supaya orang-orang perhatian kepada kita, menganggap kita ada, namun caranya bukan mendekat kembali kepada Islam, maka apa akibatnya? Adzallana Allah. Kan tentu Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Ini kalimat luar biasa, sangat dalam dari Umar radhiyallahu taala
anhu. Bangsa Arab jemaah dulu itu seperti populasi kecil, ya, yang begitu dipandang miring oleh penguasa-penguasa dunia waktu itu, ya, dua negara adidaya, ada Persia sama Romawi. Ya, Persia sama Romawi ini sebenarnya bukan kerajaan, cuma Persia bukan kerajaan, Romawi juga bukan kerajaan. Karena ya, Romawi sendiri itu terdiri dari banyak kerajaan, kemudian dipimpin oleh satu penguasa yang disebut kaisar. Yang kita sering dengar dengan istilah kekaisaran. Imperatoriyah, ya, emperor, imperium. Sedangkan Persia sama. Dia banyak kerajaan yang dipimpin oleh satu penguasa yang bergelar Kisra. Gelarnya Kisra. Dan bahkan ibu kotanya itu menggabungkan beberapa kota yang disebut dengan Madain. Jadi kota dijadikan ibu kota. Saking besarnya kekuasaan Persia ketika itu. Orang Arab ketika itu cuman remah-remah jemaah. Bahkan ya, di hadapan orang yang tidak berkuasa saat itu, orang-orang Yahudi melihat orang Arab, subhanallah, miring sekali. Mereka banyak yang eksodus hijrah ke daerah tanah Arab, ke Yaman, sebagian ke Madinah, karena mereka mendapati bahwa di kitab mereka Nabi akhir zaman, Nabi paling mulia akan lahir di tanah yang tandus yang akan kembali hijau. Ya, maka di kawasan itu tanah yang paling tandus adalah tanah Arab yang mulai tumbuh kurma. Dulu lebih kering dari yang sekarang, jemaah. Dan nanti akan lebih hijau. Sudah banyak kurma. Maka mereka ke sana berharap Nabi akhir zaman akan lahir dari keturunan mereka. Ya. Orang Yahudi ke Madinah, orang Nasrani ke Yaman. Di Najran. Ya, Yaman sekarang udah perbatasan antara Yaman dengan Arab Saudi bagian selatan. Nah, orang-orang Yahudi ketika itu disebutkan dalam beberapa kisah bahwa ketika mereka di pasar mau beli makanan, ternyata makanan tersebut sudah tersentuh oleh orang Arab. Ya, mungkin kita milih-milih gorengan gitu Pak ya. Mana yang paling gede? Ya, meskipun belinya pakai feeling kan gitu ya, nggak bener-bener pakai ini sekian gram. Itu kalau yang nyentuh orang Arab gak jadi beli. Masya Allah. Kenapa? Orang Arab gak ngerti urusan kamar mandi, Pak. Mohon maaf, gak kenal cebok. Ketiga itu banyak yang buta huruf, betul-betul gak dianggap. Tapi tiba-tiba ya, dua negara kekaisaran dan kekisrahan penguasa dunia waktu itu tunduk di bawah kakinya orang-orang Arab. Subhanallah. Maka apa yang membuat generasi awal Islam ini begitu kuat? Karena dekatnya mereka dengan landasan utama agamanya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan ajaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka begitu bangga dengan identitas keislaman mereka. Begitu bangga. Namun subhanallah kita melihat fenomena di zaman sekarang ya,
Sebagian orang sudah mulai pudar kebanggaannya, rasa seperti kehilangan identitas diri. Bahkan sebagian sampai malu atau kurang percaya diri, kurang merasa mulia untuk menunjukkan bahwa saya muslim, menunjukkan identitas keislaman. Identitas keislaman yang istilahnya kalau orang lihat sekilas, oh ini muslim. Kira-kira kalau kita, ya ini contoh kecil Pak ya, ke mall sudah, ke mall. Kira-kira berapa banyak orang yang ya, bawa identitas kelihatan, oh dia muslim. Itu pakai koko, pakai sarung, pecian, ada Pak? Ada ya. Pakai jenggot dipakai Pak. Identitas keislamannya sebisa mungkin ditutup, meskipun ya tadi ya pakaian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya halalkan kita pakai apa saja selama itu menutup aurat dan tidak berlebihan, ya, apa saja. Tapi kalau ada sesuatu identitas keislaman nempel di kita, ya apalagi anak-anak muda berangkat dari rumah mungkin masih pecian, ya, sebelum masuk pecinya dikantongin dulu, seakan-akan malu, hilang rasa bangganya. Bahkan subhanallah lebih dari itu, ya, kita bahkan terbawa, ya, sebagian kaum muslimin merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam itu lebih menyenangkan, lebih seru, lebih keren, ya bahasa anak mudanya, sehingga ingin ikut-ikutan. Apakah ini keliru atau salah? Apakah ini adalah hal yang wajar? Wajar tidak wajar? Ternyata memang subhanallah Nabi SAW memang sudah mensinyalir bahwa arah berjalannya umat ini memang akan seperti itu. Sayati alaikum zamanun al-qa'imu lidinihi kal-qabidi 'alal jamr. Nanti suatu saat akan ada zaman di mana orang itu yang menjalankan agama jamaah itu justru seperti apa? Memegang bara api. Mudah-mudahan untuk zaman sekarang belum. Alhamdulillah kita sholat masih bisa, ya, kita bisa menjalankan sunnah-sunnah ajaran Rasul SAW, kajian masih berjalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan zaman itu belum datang. Namun di hadis lain Nabi SAW juga mengingatkan kita, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kita banyak-banyak beramal soleh. Dan kata para ulama, bukan di antara amal soleh yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia, yang tiada tandingnya selama kita ikhlas di dalamnya adalah kembali menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu landasan semua amal. Bahkan ketika pun kita mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu, maka tidak ada adab yang tidak dibangun di atas ilmu. Bahkan adab ya ilmu itu sendiri. Jadi tidak bisa orang mengklaim, ya, oh kamu tidak beradab kepada saya, kenapa? Karena kamu jalannya enggak ruku di depan saya, misalnya, jalan sambil ruku harus depan saya. Kamu enggak beradab kepada saya, kenapa?
Karena kalau lewat ya gak ngasih 100 misalnya. Kalau lewat sini minimal ada salam tempelnya. Kalau gak salam tempel gak adab berarti. Akhirnya apa? Semua yang standar adabnya itu dibuat sendiri-sendiri. Nah, ini bahaya. Banyak orang mengatakan dasar tidak beradab. Ternyata adab yang dimaksud adalah ya dia ingin diperlakukan dengan standar pribadinya saja, hawa nafsunya. Sehingga kalau ada orang-orang tidak memperlakukan dirinya sesuai dengan yang dia inginkan, dianggap tidak beradab. Maka adab pun harus kembali kepada Islam. Makanya ada adab Islami. Standarnya jelas. Dan subhanallah, Nabi SAW bersabda, nah, dalam hadis Irbad bin Sariyah, wa innahu man sayara minkum man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Bahwasannya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perpecahan, perbedaan yang sangat-sangat banyak. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa perpecahan ini sebagaimana umat-umat sebelumnya, karena memang umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya dalam cara gaya hidup dan bahkan gaya beragama. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal qudzah bil qudzah. Sungguh umat ini akan mengikuti cara-caranya umat-umat terdahulu seperti bulu anak panah dengan bulu anak panah yang lain. Jemaah, kalau kita latihan memanah, ya, anak panah supaya bisa melesat lurus itu harus dikasih bulu. Paling ada 3 bulu di pangkal, di ujung runcing anak panah, di pangkalnya harus dikasih bulu atau sayap, ya. Itu yang bikin dia melesat stabil di udara. Ya, kalau nggak pakai itu nanti akurasinya berkurang, nggak bisa bertahan lama di udara. Dan itu antara satu sayap yang dulu menggunakan bulu, kalau sekarang mungkin ada bahan-bahan yang lain, ya. Antara satu bulu dengan bulu yang lain itu harus sejajar, harus sama persis, nggak bisa satunya besar satunya kecil, melenceng nanti. Nah, itu kata Nabi SAW betul-betul persis itu. Persis, caranya sama, cara beragamanya sama. Nanti kita akan lihat fenomenanya. Apakah kita sudah, ya, umat ini sudah jatuh ke dalam apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, hadzal qudzah bil qudzah. Betul-betul persis, sejajar. Bukan hanya sejajar, bentuknya sama. Mungkin sedikit warnanya sedikit beda, yang sini mungkin hitam sama putih, yang satunya lagi bulunya warna abu-abu, tapi bentuknya sama, posisinya sejajar. Bahkan Nabi SAW di hadis yang lain menjelaskan gak langsung serta-merta mengikuti, ya, seperti umat-umat terdahulu, namun cara mengikutinya shibran bisyurin, sejengkal demi sejengkal, sedikit. Wa dhira'an bi dhira'in. Ya, lama-lama mulai sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalau seandainya mereka bisa ngejar-ngejar masuk ke lubang kadal Arab. Ya, kadal Arab. Namanya dhab. Dhab itu kadal Arab. Dia sebesar biawak, tapi bukan biawak, jemaah. Dhab itu bukan biawak, dan memang beda
sama-sama reptil ya, tapi kalau yang dob ini dia reptil yang herbivore, dia makannya tanaman. Sedangkan biawak ini dia makan binatang lain, karnivora. Ya. Sehingga secara hukum memakannya pun berbeda. Ya. Biawak masuk binatang buas karena dia memakan daging juga. Ya, maka dia bukan daging yang halal. Sedangkan dob karena dia memakan binatang, tanaman, dia herbivora, maka kalau diburu ya, atau disembelih maka halal hukumnya. Itu lubangnya sempit kecil, dan dia kalau masuk lubang di dalam itu bercabang-cabang. Kalau seandainya ya, lubang paling sempit pun orang-orang sebelum kita masuk ke sana, kita akan ikut masuk. Subhanallah. Saking kita berusahanya mengikuti umat-umat terdahulu, kata para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Maka kata Nabi SAW, faman, siapa lagi? Nah, kita akan lihat fenomena yang subhanallah, kita berada di akhir tahun Masehi. Berada di akhir tahun Masehi. Ya, di bulan Desember sekarang. Ini subhanallah. Ya, kita bolehlah berbenah diri, kita boleh introspeksi diri, melihat ya kenapa di akhir tahun itu sering sekali terjadi bencana. Ya, kebanjiran, pemukiman terendam, entah banjir bandang. Ya, bahkan di beberapa tempat sudah mulai berita semalam Anda dapat, ya, bukan di Sumatera, masih di Pulau Jawa, retak tanahnya. Allah musta'an. Barangkali kita terlalu sibuk ya, ngurusin kesalahan orang lain, sehingga kita lupa mengintrospeksi diri dosa-dosa kita. Kurang banyak istighfar. Ya. Bukan masalah kurang jauh ngajinya atau kurang kental kopinya, Pak. Tapi kurang banyak istighfarnya. Nah, dan subhanallah, kalau kita lihat fenomena apa yang ada terjadi di akhir tahun ini, ya, di antaranya adalah ya, perayaan tahun baru. Dan mungkin ada perayaan agama lain, bukan perayaan agama kita, ya, yaitu perayaan agama Nasrani, ya, terkait dengan kelahiran Yesus Kristus, yang itu secara sejarah ya itu sama dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus, yaitu Isa bin Maryam. Dan subhanallah, kalau kita lihat asal muasal sejarah dua perayaan ini pun sama, sebenarnya bukan bagian dari agama tersebut, tapi mengikuti dari agama tradisi yang sudah ada di negara itu. Kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir ya di kota Nasirah, atau bahasa merekanya Nazaret. Nazaret. Makanya orang yang beragama dengan agama beliau disebut Nasrani. Dari asal katanya kota di mana beliau lahir. Yang berkuasa saat itu adalah orang-orang Romawi. Dan sebelum Nabi Isa diutus, ada orang-orang Yahudi di situ. Cuman masalahnya orang-orang Yahudi ini adalah kanu yatawallawna alladhina kafaru. Orang-orang Yahudi ini justru menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Mereka dekat dengan para penguasa-penguasa yang zalim.
Yang dimaksud adalah siapa? Ya, kaisar-kaisar Romawi. Cari muka. Mereka penjilat. Maka tatkala Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi mereka terancam, ya, mereka menjilat penguasa untuk mengejar Nabi Isa dan pengikutnya untuk dibunuh. Nah, tapi singkat cerita, bahwasanya Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan pengikut-pengikut beliau. Ya, beberapa di antaranya yang mana kemudian ternyata banyak orang yang mengikuti agama Nabi Isa pada awalnya. Lalu muncullah ya, satu tokoh yang sangat membenci Nabi Isa, membenci ajaran beliau, yang disebut Paulus, yang kemudian dia masuk menjadi seorang Nasrani dan menjadi titik awal banyak perubahan di dalam ajaran Nabi Isa. Di antaranya adalah dalam perayaan kelahiran Nabi Isa. Bahkan subhanallah, ya, kalau kita melihat dari ajaran orang Nasrani itu sendiri, tidak semuanya merayakan kelahiran Nabi Isa. Itu satu. Dan mereka pastinya menyesatkan satu sama lain. Itu sudah jelas. Berikutnya, untuk kelompok yang merayakannya sekalipun, untuk kelompok yang merayakannya sekalipun, ternyata mereka berbeda tanggalnya. Berbeda tanggalnya. Ada yang sudah merayakan dahulu, Pak. Ya, kita lihat spanduknya besar-besar ya, ada Natal Tiberias dan lain sebagainya. Ya. Namun yang paling umum, ya, yang diamalkan oleh gereja paling besar di dunia, yaitu ajaran gereja Katolik, yaitu merayakannya di tanggal 25 Desember. Di Madinah, kabar terakhir suhu itu di sana sampai 4 derajat Celcius, subhanallah. Udah kayak freezer lah. Freezer lah, masya Allah. Berarti di sana musim dingin atau musim panas? Musim dingin. Kalau kita melihat di surat-surat yang menceritakan kisah Nabi Isa dan ibundanya Maryam, ketika mengandung beliau, ketika mau melahirkan, ternyata itu terjadi di musim panen kurma. Ya, kita tahu, ya, wa huzzi ila jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Ya, goyangkan sedikit tempat bersardarmu, yaitu pohon kurma itu, ya, sedikit saja, nanti akan turun berjatuhan kurma-kurma muda dalam keadaan sudah terpetik. Masya Allah. Artinya sudah musim kurma. Kalau kurma panen itu bukan di musim dingin, jemaah, tapi di musim panas. Ya. Ada yang kalau Desember umroh ke kebun kurma lagi banyak kurmanya, mungkin ada kurmanya, nggak bisa panen. Kalau di musim panas, ya, banyak. Ya. Secara historis yang ada di Al-Quran itu sudah beda. Sudah beda. Kenapa mereka memilih justru adalah di musim dingin? Karena ternyata, ya, tanggal 25 ini sama dengan tradisi, ya, masyarakat ketika itu, yaitu apa? Di situ ada yang namanya perayaan kelahiran, ya, anak dewa matahari.
Kaisar ingin menghapus perayaan tersebut, nggak bisa. Akhirnya apa? Ya masyarakat pengennya senang-senang, ya kan? Negara ngasih fasilitas dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ya sudah, diganti saja. Ini sebagai perayaan anak Tuhan. Sejarahnya seperti itu. Mengikuti caranya, menghormati kelahiran suatu tokoh. Dan ini tradisi masyarakat sangat-sangat tua sekali. Bahkan subhanallah, tradisi-tradisi seperti ini ya, merayakan kelahiran pada zaman dahulu di Eropa itu nggak umum, Pak. Ya, di Eropa itu dipropagandakan, ya, perayaan hari kelahiran dan lain sebagainya, ada ulang tahun, itu motifnya bisnis. Motifnya bisnis. Biasa orang tuh pada beli kue, ya. Jadi orang bisnis kue ini karena ulang tahun kan berarti sepanjang tahun pasti ada orang lahir kan gitu, Pak ya. Ya. Dan identik. Kenapa? Ya, biasanya orang ketika merayakan ulang tahun itu ada lilin, kemudian ditiup. Sebelum ditiup biasanya make a wish. Apa make a wish, Pak? Ya, ayo mau berharap apa, berdoa apa, kemudian api ditiup. Ternyata itu memang sejarahnya zaman dulu itu adalah ritual, di mana memang dalam perayaan itu harus ada api. Nah, untuk berdoa itu dengan api, ketika api ditiup asapnya mengepul ke langit, ya, sampai kepada para dewa. Ini sejarahnya lebih kelam daripada yang kita tahu. Sejarahnya lebih kelam dari yang kita tahu. Subhanallah. Nah, ini tradisi merayakan kelahiran seseorang memang bukan tradisi dari agamanya kita, bukan juga dari agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Gak ada sama sekali. Tapi mereka mengikuti cara-caranya. Subhanallah, kita bisa melihat sendiri bahwa fenomena ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya mungkin kita, alhamdulillah jamaah, kalau kita lihat fenomena yang ada di Indonesia masih lebih mending daripada yang di Arab, jujur. Terkait dengan perayaan Natal. Kaum muslimin gak merayakan Natal. Paling banter kita ribut masalah apa? Mengucapkan selamat Natal. Kalau di Arab jamaah, bukan berarti Arab itu yang paling Islam, bukan. Kalau sudah bulan-bulan seperti ini mereka ikutan dekorasi sama, Pak. Sama. Bahkan gak heran kalau seandainya ada tokoh-tokoh Arab, ntar bintang bola, pemain bola dan lain sebagainya ikut sama-sama posting di rumahnya ada pohon Natal, pakai atribut Natal dan lain sebagainya. Karena buat mereka yang namanya Natalan itu bukan urusan apa namanya, sudah jadi adat saja sudah. Mereka nggak sadar itu. Padahal subhanallah, jangankan sampai merayakan seperti itu. Tadi kita yang nggak merayakan saja. Ketika kita mengucapkan selamat, ketika kita mengucapkan selamat, apa itu artinya? Natal itu kan artinya kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran anak Tuhan. Maka kalau kita mengatakan selamat ya Tuhan punya anak, itu sangat-sangat bertentangan sekali dengan akidah kita kaum muslimin. Yang mana justru Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, takadus samawati yatafattarna. Hampir saja yang namanya langit itu pecah, terbelah. Wa tanshaqqul ard, bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, bahkan gunung-gunung sampai runtuh. Kenapa? Kaget. Anda'u lirrahmani walada. Bagaimana Allah Sang Rahman Maha Pengasih harus punya anak? Dan hikmahnya besar sekali, jemaah. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya anak, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala punya anak, ya, kita tahu bahwa selain Allah itu adalah hamba. Ya.
Wa kullun atihi yaumal qiyamati 'abda. Semua datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai seorang hamba. Maka kalau seandainya ada selain Allah yang dia adalah anak, ya, maka antara satu, kalau Allah samakan perlakuan si anak dengan hamba-hamba yang lainnya, tentu banyak yang mencela. Allah kok gak sayang sama anaknya ya? Masa anaknya ditelantarkan, disamakan dengan yang level lainnya? Sebagian kalau seandainya ternyata dikhususkan, ya, perlakuannya dibedakan, maka yang lain juga akan mencela. Allah pilih kasih ya. Enak banget ya yang jadi anak Allah. Dan orang akan mencontoh. Kalau gitu, ya, kalau saya sebagai anaknya orang yang punya kuasa, saya berhak juga berkuasa, berhak mendapatkan, ya, perlakuan yang istimewa. Begini kena cela, begitu kena cela. Maka memang memiliki anak bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah aib yang memang Allah yang menyatakan itu adalah aib. Tidak pantas Allah Subhanahu wa taala punya anak. Terlebih kalau Allah punya anak, ya kemungkinan ada dua. Allah yang melahirkan atau Allah yang adopsi. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan itu. Allah enggak melahirkan, lam yalid wa lam yulad. Allah juga enggak mengadopsi, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Ya, tidak seyogyanya bagi Allah yang Maha Rahman mengadopsi seorang anak. Ya. Banyak agama-agama selain, ya, orang Yahudi juga meyakini Allah punya anak, orang kafir Quraisy juga sama meyakini Allah punya anak. Maka fenomena kita mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya, mengucapkan selamat ucapan hari raya orang lain, ini bertentangan dengan akidah kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengalami ini di zaman periode Mekah, di mana ketika orang kafir Quraisy sudah putus asa, akhirnya datang kepada Nabi SAW. Ya sudah, gini saja Muhammad, ya, nanti kalau zamannya perayaan yang kamu, ya, waktu ibadahnya kamu, kami hadir. Tapi nanti giliran ibadah kami, perayaan kami, ya, waktu ritual tradisi kami, kamu juga ikut. Itu yang ditawarkan, dan itu tercatat dalam sejarah. Apa kata Nabi SAW? Ini padahal kalau dari sisi strategi dakwah secara lugu, wah ini lumayan udah melunak ini berarti kafir Quraisy. Ya, sudah mulai melunak, sudah mau separuh mau masuk Islam ini, ya, tinggal dirangkul saja nanti bisa ini. Tapi subhanallah, Islam tidak kenal abu-abu. Akidah Islam itu tegas. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi kita, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga enggak perlu nyembah apa yang saya. Enggak perlu. Ya. Aturan Islam itu hanya mengikat orang-orang selesai. Maka aturan Anda juga enggak mengikat saya. Ya, sempat ributkan waktu itu Pak, ada orang di luar suku tertentu dihukum oleh hukum adat. Harus berapa sapi sekian atau kerbau sekian. Ya, kemudian denda sekian, denda sekian. Padahal di luar orang adatnya. Nah. Dan ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di akhir surat yang kita sama-sama kenal, sama-sama kita hafal,
surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Namun hati-hati jamaah, surat ini sekali lagi ini berlaku untuk antara muslim dengan non. Jangan sampai kita sesama muslim ya debat ujung-ujungnya udahlah lakum dinukum waliyadin. Nah, ini nggak pas Pak. Nah, ini berarti antara kita merasa tidak muslim ya atau kita menuduh saudara kita sudah bukan muslim. Ya boleh. Nah, ini Nabi SAW saja nggak mau. Dan ini bukan barang baru. Ini dagangan lama yang sudah basi sebenarnya, tapi terus digoreng lagi, digoreng lagi, digoreng lagi. Nah, Nabi SAW kita tahu hidup itu setelah zaman orang-orang Nasrani sudah merayakan itu semua. Tapi apakah Nabi SAW merayakan itu? Apakah Nabi SAW mengatakan, bukan Nabi SAW nggak tahu, Nabi SAW tahu. Nabi SAW malah pernah. Nabi SAW itu kan pernah ke Syam, Pak, ke tempat di mana agama Nasrani itu tumbuh subur di sana. Melihat tradisi itu ada. Dan ternyata Nabi SAW tidak pernah menyuruh atau melakukan para sahabatnya untuk ya paling tidak ngomonglah sama orang Nasrani, bilang ya sama-sama ikut bilang selamat nah. Dan subhanallah, ya sedihnya lagi kita ribut-ribut seperti ini. Ya, selain itu menyelisih ajaran Nabi Muhammad SAW, orang Nasrani pun nggak pernah nuntut kita untuk mengucapkan. Nggak pernah nuntut kita untuk mengucapkan. Ayo dong orang Islam, enggak, kita nggak mengucapkan juga, nggak apa-apa. Meskipun ini secara fikih orang-orang di luar Islam ketika itu di Madinah, para sahabat punya tetangga non muslim dan mereka hidup damai. Suatu ketika Ibnu Abbas ya punya tetangga orang Majusi. Mereka punya perayaan juga, punya perayaan. Nah, kemudian perayaan ini tentu banyak ya, namanya perayaan pasti suka kasih hadiah dan lain sebagainya. Dikirimilah hadiah ya kepada beliau, maka beliau terima. Karena kalau kita dikasih ya kita terima. Selama hadiahnya itu adalah hal yang halal, tapi tidak perlu mengucapkan oh ya makasih selamat Natal ya, nggak perlu. Tapi kalau dikasih ya makasih kita terima. Nanti lebaran kita kasih tetangga, itu masih boleh. Dan itu halal. Itu halal. Namun sedihnya bahwa perayaan ini kemudian ditiru tadi seperti yang di dalam hadis, ditiru oleh kaum muslimin. Kita bikin versi Islamnya. Mereka merayakan hari lahirnya Nabi Isa, kita bikin Nabi Muhammad SAW. Natal itu bahasa Arab. Natal itu artinya apa? Kelahiran. Bahasa Arabnya apa? Maulid. Ini sedihnya ternyata kita lihat fenomenanya. Dan subhanallah, cara merayakannya pun mirip-mirip. Satu, ditentukan satu tanggal yang masih khilaf, masih perdebatan para ahli sejarah, kapan tanggal lahir Nabi Muhammad SAW. Ya, karena yang penting bukan tanggalnya. Yang penting bahkan bukan hanya sekedar kelahirannya. Kita senang Nabi Muhammad, siapa yang gak senang? Tapi bukan itu, tapi seberapa taatnya kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, di malam Natal biasanya Pak, itu ada satu sosok ya yang mereka tahu itu nggak ada, nggak nyata,
katanya dalam semalam keliling dunia bagi-bagi hadiah. Siapa namanya? Ada yang bilang Sinterklas, Santa Claus katanya, beda katanya sama dan macam-macam. Ya, kalau di Arab namanya Baba Noel. Nah, iya. Ada sendiri namanya. Tapi kurang lebih visualisasinya sama, bentukannya sama. Ternyata ya nggak mau kalah, Pak. Nggak mau kalah. Nabi SAW di malam Maulid itu hadir. Jadi kalau seluruh dunia mengadakan Maulid yang sama, apa yang terjadi berarti? Nabi SAW keliling dunia, ya, di waktu yang ini bukan masalah, emangnya mustahil? Bukan masalah itu, bukan masalah mustahil nggak mustahil. Ya kalau Allah takdirkan nggak mustahil, tapi ada tidak keterangan bahwa itu memang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Ya. Harusnya para sahabat nggak perlu sedih Nabi SAW meninggal. Sebagian mereka banyak yang nggak bisa menerima kenyataan Nabi SAW meninggal, Pak. Nggak bisa berdiri bahkan. Lalu bisa menghibur diri, nggak apa-apa, nanti tanggal sekian, bulan sekian, nanti juga datang Nabi Muhammad. Nanti kita ketemu, kangen lah. Nggak pernah ada sejarahnya para sahabat itu temu kangen dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka orang yang paling merindu. Mereka orang paling merindu Nabi itu Muhammad SAW. Fenomenya mirip. Nah sekarang, tanggal 25 mungkin itu ya. Sekarang tahun baru. Sama tahun baru juga dilakukan itu dari tradisi ke tradisi, sejarahnya juga panjang. Itu bukan sejarah agama Nasri. Itu sebelumnya dari tradisi agama yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, namanya menyembahnya dewa. Maka lahirlah ya bulan Januari sebagai penghormatan ya kepada Dewa Janus. Nah, dari Dewa Janus ini ya menjadi awal tahun. Ya, menjadi pesta rakyat di awal tahun ya. Kemudian besar ya, di tradisinya terus menerus. Aslinya ini adalah pesta rakyat untuk pemujaan para dewa. Akhirnya apa? Orang Islam latah. Mereka saja punya perayaan awan tahun baru. Kalau untuk tahun baru mereka oke lah, kita insya Allah sudah hatam, udah mulai nggak ikut-ikutan lagi. Jadi kalau ada yang jualan jagung di pinggir jalan, Pak, nggak usah ikutan. Atau punya, saya ada ide bisnis, apa? Nanti tanggal 30 sama 31 jual jagung sama arem. Nggak usah, Pak. Jual petasan nggak usah. Ya. Kita nanti malam tahun baruan yuk, sampai nggak perlu. Insya Allah kita sudah hatam, ya. Tapi kan seru. Ya kalau mau seru-seruan nggak usah anggap ini momen tahun baru ya, sama dengan malam-malam yang lain. Mumpung besok libur yuk, nggak apa-apa. Mumpung besok tanggal merah misalnya. Tapi bukan karena itu adalah tahun baru. Insya Allah kalau yang ini sudah kita sering berulang dengar hatam lah. Tapi ternyata tadi ada yang pola pikirnya ingin meniru, menjiplak. Ya, latah. Agama ini ritualnya bagus nih. Kita bikin versi Islamnya. Yaitu tadi shibran bishibrin. Gak langsung mungkin, tapi bikin tandingannya. Dengan dua cara. Ada yang satu di malam tahun baru bikin acara tertentu, kita bikin pengajian saja sudah. Harusnya dibuat sama saja, tidak ada atau tidak ada, nggak ada bedanya. Ada yang lebih terlihat diglorifikasi, lebih kelihatan Islami, yaitu apa? Nunggu nanti tahun baru Islam. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka. Ya, tapi ini kenyataannya memang begitu. Kita ini jadi umat yang latah, ikut-ikutan seakan-akan Islam ini butuh ditambah.
Sehingga kita pun akhirnya ikut-ikutan merayakan tahun baru Islam. Ternyata betul kata Nabi SAW, Shibran, ada yang merayakan, ada. Bahkan di negara kita sudah dijadikan libur nasional. Tanggal merah, biar pas malamnya bisa pawe, anak-anak besok nggak usah sekolah. Nah. Dan ini Nabi SAW sudah katakan kita bakal jatuh ke situ. Pasti umat ini ada yang melakukan itu. Pasti ada. Kita tidak bisa mengelak. Namun pastikan bahwa itu bukan kita. Bukankah Nabi SAW juga pernah bilang bahwa yang masuk neraka dari 1000 atau dari 1000 itu 999 orang. Yang selamat masuk surga cuman satu. Pastikan kita yang satu itu. Bahwa orang yang masuk neraka pasti ada. Kita tidak bisa melawan sunatullah. Bahwa orang yang seperti itu pasti ada. Tapi jangan kita. Ya. Ini tidak maksud sedang menyamakan antara yang merayakan itu berarti masuk neraka, tidak. Ya. Bahwa memang sunatullah orang yang mengikuti atau terkena masuk dalam ucapan sabda Nabi SAW bahwa yang mengikuti umat-umat terdahulu itu ada pasti. Ya. Hanya saja kita terus mendoakan saudara-saudara kita. Kita pandang saudara-saudara kita, jangan pandang dengan pandangannya para algojo, Pak. Algojo kalau lagi eksekusi melihat penjahat itu dengan puas, mati kau gitu deh. Tapi kita lihat saudara-saudara kita ini yang mungkin ya Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kita hidayah ilmu dengan seperti cara pandangnya para dokter. Kalau lihat pasien ya kesian gitu loh, dibantu supaya sembuh. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita juga bisa ikut mengenal ilmu ya, agama beragama itu yang sederhana saja lah. Gak usah neko. Ya kayak zaman sahabat zaman Nabi sederhana saja sudah. Gak perlu perayaan ini perayaan itu, karena subhanallah pada dasarnya yang namanya perayaan itu pemboroh. Makanya Nabi SAW hanya izinkan di agama kita perayaan setahun cuma 2 kali. Ya, Idul Adha dan itu pun acaranya bukan konsumtif. Kita makan sendiri, tapi acaranya adalah bagi Idul Fitri kita bagi-bagi beras, Idul Adha kita bagi-bagi daging, sedekah. Nah, itu jamaah. Maka kita tutup pagi ini dengan sabda Nabi SAW ya, yang sangat singkat namun sangat dalam maknanya. Yaitu Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Maka kita berada di sini, Pak. Ini Nabi SAW dengan para sahabatnya. Ini orang-orang di luar Islam. Kita lebih makin mirip kemana ini, Pak? Alhamdulillah lebih mirip kepada para sahabat dan Nabi dan para sahabatnya. Maka insya Allah hari kiamat ketemunya, ngumpulnya bareng sahabat dan para Nabi kelak di telaga Rasulullah SAW. Namun kalau justru lebih mirip dengan orang-orang di luar Islam, ya nanti ngumpulnya sama mereka. Kejadian, kata Nabi, nanti kejadian di suatu saat Nabi SAW dengan para sahabat sedang minum di telaga yang airnya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis daripada madu, yang siapapun meneguk airnya tidak akan haus selamanya. Nabi SAW melihat segerombolan orang datang mendekat namun dicegat. Maka Nabi SAW mengatakan, umatku. Namun dijawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan,
apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jangan sampai kita menjadi gerombolan orang-orang itu. Kita harus bangga dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, cukup. Ya. Itu cukup. Karena penyakitnya adalah sebagaimana yang pernah terjadi zaman Nabi SAW, ka'annahum taqalluha. Yaitu orang-orang ini menganggap bahwa ajaran agama Islam yang dibawa Nabi SAW masih belum cukup, masih terasa sedikit. Tambahin yuk, apalagi nih, apalagi. Ini justru dalam agama adalah ya sikap yang tidak seharusnya, sikap yang keliru. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah lewat berapa menit dari syuruh Pak? 15 ada ya, lebih ya. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.